Halo Bapak Ibu Sobat Sehat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ceria dan penuh semangat ya. Dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, kali ini kita akan membongkar tuntas rahasia di balik biji kecil yang sering kita nikmati dalam bubur atau minuman. Kita akan mengupas akibat lansia makan kacang hijau setiap hari. Ya, kacang hijau. Banyak yang menganggapnya sangat sehat. Tapi benarkah demikian jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia? Apakah ada efek samping yang justru bisa mengganggu kesehatan Anda? Jangan sampai salah langkah ya, karena yang sehat pun bisa jadi kurang tepat jika berlebihan. Mari kita selami lebih dalam fakta dan risikonya sebelum kebaikan berbalik jadi masalah. Sebelum kita menyelami lebih jauh seluk-beluk kacang hijau ini, yuk dukung terus channel ini. Like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk update kesehatan lainnya. Kisah Pak Budi, bebas sembelit berkat kacang hijau. Mari kita mulai dengan kisah inspiratif dari Pak Budi, seorang pensiunan pegawai negeri berusia 70 tahun, dari Magelang, Jawa Tengah. Sejak muda, Pak Budi sering sekali mengalami sembelit, apalagi di usia senjanya. Kondisi ini membuatnya tidak nyaman dan sering mengeluh. Suatu hari, tetangganya menyarankan untuk rutin mengonsumsi kacang hijau. Pak Budi pun mencoba memasukkan bubur kacang hijau tanpa santan ke dalam menu sarapannya sekitar 3 kali seminggu. Awalnya ia ragu, tapi setelah beberapa minggu, Pak Budi merasakan perbedaan yang luar biasa. Pencernaannya menjadi sangat lancar, ia tidak lagi kesulitan buang air besar. Dan perutnya terasa lebih nyaman. Kacang hijau benar-benar menjadi pahlawan bagi pencernaannya. Kisah Pak Budi ini menunjukkan bahwa kacang hijau memang bisa menjadi sahabat baik untuk kesehatan usus jika dikonsumsi dengan bijak. Kacang hijau, antara manfaat dan potensi tantangan. Sobat sehat, kacang hijau memang dikenal sebagai sumber nutrisi yang baik. Kita sering mengonsumsinya dalam bentuk bubur, es kacang hijau, atau bahkan diolah menjadi camilan. Ia kaya akan protein nabati, serat, vitamin, dan mineral. Namun, untuk kita para lansia, penting sekali untuk tidak menelan mentah-mentah semua informasi tanpa memahami potensi akibatnya, terutama jika dikonsumsi setiap hari. Apakah semua manfaatnya tetap optimal, atau justru ada kandungan tertentu yang bisa menimbulkan tantangan bagi tubuh yang sudah menua? Mari kita bahas dengan jernih. Potensi manfaat kacang hijau jika dikonsumsi moderat dan tepat. Mari kita pahami dulu, apa saja potensi manfaat luar biasa kacang hijau yang seringkali menjadi alasan mengapa orang mengonsumsinya dan membuatnya begitu populer. Manfaat ini memang nyata jika dikonsumsi dengan moderasi dan cara yang tepat. Pertama, kacang hijau melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Kacang hijau adalah sumber serat yang sangat kaya, baik serat larut maupun tidak larut. Serat ini bekerja efektif melunakkan feses dan melancarkan pergerakan usus, sehingga sangat membantu mengatasi sembelit. Masalah yang umum dialami lansia, serat juga membantu menjaga kesehatan mikrobioma usus, yaitu keseimbangan bakteri baik di pencernaan Anda. Kedua, ada potensi sebagai penjaga gula darah stabil. Kacang hijau memiliki indeks glikemik rendah dan kandungan serat serta protein yang tinggi. Kombinasi ini membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, mencegah lonjakan gula darah yang drastis setelah makan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia, terutama mereka yang memiliki risiko diabetes atau sudah mengidapnya, karena menjaga gula darah tetap stabil adalah kunci untuk mencegah komplikasi. Ketiga, kacang hijau juga berkontribusi pada kesehatan jantung dan menurunkan kolesterol. Serat larut dalam kacang hijau membantu menurunkan kadar kolesterol jahat LDL dengan mengikatnya di saluran pencernaan dan membuangnya dari tubuh. Kandungan kalium dan magnesiumnya juga mendukung kesehatan jantung dan membantu menjaga tekanan darah dalam batas normal, mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Keempat, kacang hijau adalah sumber protein nabati,
untuk kekuatan otot. Bagi lansia, menjaga massa otot sangat penting untuk kemandirian dan mencegah kelemahan. Kacang hijau menyediakan protein nabati berkualitas tinggi yang esensial untuk perbaikan dan pembangunan otot. Ini adalah alternatif protein yang baik bagi mereka yang mengurangi konsumsi daging. Manfaat kacang hijau untuk pengobatan penyakit tertentu. Sobat Sahan, selain manfaat kesehatan umum yang sudah kita bahas, kacang hijau juga menunjukkan potensi sebagai dukungan pelengkap dalam penanganan beberapa kondisi kesehatan tertentu, terutama bagi lansia. Ingat, kacang hijau adalah makanan, bukan obat pengganti resep dokter. Namun nutrisinya dapat melengkapi terapi medis. Pertama, untuk penderita diabetes tipe 2, kacang hijau bisa menjadi bagian diet yang sangat mendukung. Karena indeks glikemiknya yang rendah dan kandungan serat serta proteinnya yang tinggi, kacang hijau membantu mengendalikan kadar gula darah pasca makan secara lebih baik. Seratnya memperlambat penyerapan karbohidrat, mencegah lonjakan gula darah mendadak. Sementara proteinnya membantu meningkatkan rasa kenyang dan mendukung respons insulin yang sehat. Beberapa penelitian awal bahkan menunjukkan bahwa ekstrak kacang hijau dapat meningkatkan sensitivitas insulin, membantu tubuh menggunakan insulin lebih efektif untuk menurunkan gula darah. Ini sangat krusial untuk mencegah komplikasi diabetes jangka panjang seperti kerusakan saraf ginjal atau mata. Kedua, bagi mereka yang memiliki masalah tekanan darah tinggi hipertensi, kacang hijau adalah teman baik. Kandungan kalium dan magnesiumnya yang tinggi berperan penting dalam menurunkan dan menjaga tekanan darah dalam batas normal. Kalium membantu menyeimbangkan kadar natrium dalam tubuh, yang jika terlalu tinggi bisa menaikkan tekanan darah. Magnesium juga berkontribusi pada relaksasi pembuluh darah. Dengan tekanan darah yang terkontrol, risiko penyakit jantung, stroke, dan kerusakan ginjal pun dapat berkurang signifikan. Ketiga, untuk kondisi hiperkolesterolemia kolesterol tinggi, serat larut dalam kacang hijau sangat bermanfaat. Serat ini bekerja seperti spons kecil di saluran pencernaan, mengikat kolesterol jahat LDL dan kelebihan empedu sebelum diserap tubuh, lalu mengeluarkannya melalui feses. Hasilnya, kadar kolesterol LDL dapat menurun, dan risiko penumpukan plat di arteri yang memicu penyakit jantung koroner pun dapat berkurang. Keempat, bagi lansia yang sering mengalami sembelit kronis, kandungan serat tinggi dalam kacang hijau adalah solusi alami yang efektif. Serat ini menambah massa feses dan melancarkan pergerakan usus, sehingga buang air besar menjadi lebih teratur dan mudah. Pencernaan yang sehat juga mendukung penyerapan nutrisi yang optimal dan mengurangi ketidaknyamanan perut. Kelima, sifat antioksidan kacang hijau dapat memberikan dukungan untuk mengurangi peradangan secara umum di tubuh. Meskipun bukan obat radang sendi, konsumsi rutin dapat membantu meredakan gejala nyeri dan bengkak ringan yang terkait dengan kondisi peradangan kronis. Seperti pada persendian misalnya osteoartritis, ini membantu meningkatkan kualitas hidup dengan mengurangi ketidaknyamanan harian. Penting untuk ditekankan, penggunaan kacang hijau sebagai pengobatan adalah dalam konteks diet pendukung dan pelengkap terapi medis. Selalu lanjutkan pengobatan medis yang diresepkan dokter dan konsultasikan setiap perubahan diet dengan mereka. Terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan yang kompleks atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Namun, di balik semua manfaat potensial itu, ada kisah yang perlu kita jadikan pelajaran serius. Kita belajar dari pengalaman Ibu Siti, seorang ibu rumah tangga berusia 70 tahun dari Medan, Sumatera Utara. Ibu Siti adalah penderita diabetes tipe 2 yang rutin mengonsumsi obat dari dokter. Suatu hari, ia mendengar dari teman bahwa kacang hijau sangat ampuh menurunkan gula darah. Tergiur dengan manfaatnya, Ibu Siti mulai rajin minum air rebusan kacang hijau setiap pagi dan sore. Selain obat diabetesnya, ia merasa akan lebih cepat sembuh. Namun, beberapa hari kemudian, Ibu Siti merasakan pusing hebat, gemetar, keringat dingin, dan pandangannya kabur. Ia hampir pingsan.
Setelah diperiksa di puskesmas, ternyata gula darahnya sangat rendah, jauh di bawah normal. Dokter menjelaskan bahwa kombinasi obat diabetes dengan konsumsi kacang hijau yang berlebihan bisa menyebabkan efek ganda yang menurunkan gula darah secara drastis, membahayakan nyawanya. Kisah Ibu Siti ini adalah peringatan serius bahwa makanan sehat sekalipun bisa berbahaya jika berinteraksi dengan kondisi medis atau obat-obatan tanpa pengawasan. Akibat buruk risiko jika dikonsumsi setiap hari oleh lansia, waspada bahaya terselubung. Nah, ini dia inti pembahasan kita. Meskipun ada potensi manfaat, konsumsi kacang hijau setiap hari dalam jumlah besar, terutama bagi lansia, justru bisa memicu beberapa masalah serius yang jarang diketahui dan berpotensi menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. 1. Gangguan pencernaan berlebihan dan pembentukan gas. Meskipun seratnya baik, konsumsi kacang hijau setiap hari dalam jumlah besar dapat memicu gangguan pencernaan berlebihan seperti kembung, perut pegal, dan pembentukan gas yang tidak nyaman. Kacang hijau mengandung oligosakarida, yaitu jenis karbohidrat kompleks yang sulit dicerna oleh sebagian orang, terutama lansia yang sistem pencernaannya mungkin tidak sekuat dulu. Ketiga oligosakarida ini difermentasi oleh bakteri di usus besar, akan menghasilkan gas berlebihan yang menyebabkan ketidaknyamanan signifikan, bahkan nyeri perut. Ini bagaikan balon yang terus diisi udara di dalam perut Anda, membuat Anda merasa penuh dan tidak nyaman sepanjang hari. 2. Risiko kekurangan penyerapan mineral antinutrisi. Salah satu akibat yang sering terlewat adalah risiko kekurangan penyerapan mineral akibat antinutrisi. Kacang hijau mengandung fitat asam fitat, yaitu senyawa antinutrisi yang dapat mengikat mineral penting seperti zat besi, zinc, dan kalsium, sehingga mengurangi penyerapannya oleh tubuh. Bagi lansia yang mungkin sudah rentan kekurangan mineral ini, karena asupan diet yang tidak lengkap, konsumsi kacang hijau setiap hari tanpa pengolahan yang tepat dapat memperparah defisiensi, menyebabkan anemia kekurangan zat besi, kelemahan tulang kurang kalsium, atau masalah kekebalan kurang zinc. Ini seperti mengonsumsi makanan bergizi, tetapi ada penyabotase yang menghalangi tubuh menyerapnya, membuat upaya Anda sia-sia. 3. Interaksi dengan obat-obatan tertentu. Bagi Anda yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, terutama obat diabetes dan antidepresan MAOI monoamine oxidase inhibitors, konsumsi kacang hijau setiap hari perlu diwaspadai dan dikonsultasikan dengan dokter. Kacang hijau dapat memengaruhi kadar gula darah, dan jika dikombinasikan dengan obat diabetes, bisa menyebabkan gula darah turun terlalu rendah, hipoglikemia yang berbahaya. Selain itu, beberapa jenis polong-polongan mengandung tiramil yang meskipun tidak tinggi di kacang hijau, konsumsi rutin bisa jadi perhatian bagi pengguna antidepresan MAOI karena berpotensi memicu lonjakan tekanan darah. Selalu informasikan dokter Anda tentang diet harian Anda, termasuk kacang hijau, agar dokter dapat memantau dan menyesuaikan pengobatan jika perlu. 4. Kandungan purin yang dapat memicu asam urat bagi yang sensitif. Meskipun tidak setinggi jeroan atau daging merah, kacang hijau termasuk dalam kategori makanan tinggi purin sedang. Bagi lansia yang memiliki riwayat asam urat atau kecenderungan kadar asam urat tinggi, konsumsi kacang hijau setiap hari dalam jumlah besar berpotensi memicu serangan asam urat kambuh. Purin akan diubah menjadi asam urat di tubuh, dan jika ginjal tidak efisien membuangnya, kristal bisa menumpuk di sendi, menyebabkan nyeri dan peradangan hebat yang sangat menyakitkan. Jika Anda sensitif terhadap purin, moderasi adalah kunci. Dan konsumsi harian mungkin perlu dihindari atau dibatasi sangat ketat. 5. Kelebihan serat yang berujung masalah. Meskipun serat baik, konsumsi serat yang terlalu banyak secara tiba-tiba atau berlebihan setiap hari bisa menjadi masalah. Tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan asupan serat tinggi. Kelebihan serat bisa menyebabkan perut kembung, kram, sembelit jika kurang minum air, atau bahkan diare pada beberapa individu yang pencernaannya tidak terbiasa.
Bagi lansia yang sistem pencernaannya mungkin lebih sensitif, porsi serat yang terlalu banyak setiap hari dari satu sumber seperti kacang hijau bisa jadi tidak nyaman dan mengganggu aktivitas, alih-alih melancarkan malah memperparah masalah. Cara mengolah kacang hijau yang simpel, baik, dan benar agar manfaatnya tidak hilang dan tidak jadi racun. Sobat sehat, setelah memahami potensi risiko dari konsumsi harian berlebihan, lantas, apakah kacang hijau sama sekali tidak boleh dikonsumsi? Tentu tidak. Kacang hijau tetap makanan sehat, asalkan diolah dan dikonsumsi dengan cara yang tepat agar manfaatnya maksimal dan risikonya minimal. Pertama, rendam kacang hijau semalaman minimal 8-12 jam sebelum dimasak. Proses perendaman ini sangat penting. Ia tidak hanya mempercepat waktu masak, tetapi juga membantu mengurangi kadar senyawa antinutrisi seperti fitar, sehingga penyerapan mineral penting seperti zat besi dan seng bisa lebih optimal. Air rendaman harus dibuang dan dibilas bersih sebelum dimasak. Kedua, masak hingga benar-benar empuk. Memasak kacang hijau hingga empuk, entah direbus untuk bubur atau dikukus, akan membantu memecah karbohidrat kompleks oligosakarida yang sering menyebabkan gas dan kembung. Ini juga membuat teksturnya lebih lembut dan mudah dicerna oleh lansia yang mungkin memiliki masalah gigi atau pencernaan. Ketiga, konsumsi dalam porsi moderat, tidak setiap harus secara berlebihan. Jadikan kacang hijau sebagai bagian dari diet variatif Anda, bukan satu-satunya sumber serat atau protein, misalnya 2-3 kali seminggu dalam porsi, yang wajar setengah mangkuk bubur atau segenggam dalam sayuran, sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya tanpa risiko. Keempat, pastikan asupan air putih Anda cukup. Saat mengonsumsi makanan tinggi serat seperti kacang hijau, minum air putih yang cukup sangat krusial untuk membantu serat bergerak lancar di saluran pencernaan dan mencegah sembelit atau kembung yang tidak diinginkan. Kelima, hindari tambahan gula berlebihan atau santan kental pada olahan kacang hijau. Bubur kacang hijau memang nikmat dengan gula dan santan, tapi ini bisa menambah kalori, gula, dan lemak jenuh yang tidak baik bagi lansia. Coba ganti dengan pemanis alami seperti sedikit madu jika tidak ada pantangan lain atau santan rendah lemak. Terakhir, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkan kacang hijau ke dalam diet rutin yang besar, terutama jika Anda memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes, masalah ginjal, asam urat tinggi, atau sedang mengonsumsi obat-obatan. Mereka dapat memberikan panduan yang personal dan aman sesuai kondisi kesehatan Anda, memastikan kacang hijau menjadi teman, bukan musuh. Sobat sehat, di usia senja ini, kita memasuki babak kehidupan yang penuh dengan pengalaman dan kebijaksanaan yang tak ternilai. Ini adalah waktu untuk menikmati hasil kerja keras, memetik pelajaran hidup, dan yang terpenting, merayakan setiap momen dengan tubuh yang sehat dan bugar. Jangan biarkan usia menjadi penghalang, melainkan jadikan ia sebuah pemicu untuk lebih peduli pada diri sendiri. Ingatlah, tubuh Anda adalah rumah yang telah menemani Anda sepanjang perjalanan hidup ini. Ia pantas mendapatkan perawatan terbaik dan nutrisi yang paling berkualitas. Setiap pilihan makanan sehat yang Anda santap adalah bata kokon yang Anda letakkan untuk fondasi kesehatan Anda. Setiap langkah kecil dalam berolahraga adalah tiang penyangga yang kuat, dan setiap momen yang Anda gunakan untuk mengelola stres adalah atap yang melindungi dari badai kehidupan. Ini bukan lagi soal kewajiban, melainkan pilihan untuk hidup lebih berkualitas, lebih mandiri, dan lebih berarti bagi diri sendiri dan orang-orang terkasih yang Anda sayangi. Jadilah nahkoda bijak bagi kapal tubuh Anda. Dengarkan sinyal-sinyal kecil yang dikirimkan oleh tubuh Anda. Rasa lelah yang berlebihan, nyeri yang tak kunjung hilang, atau perubahan pada pola tidur, semua adalah pesan penting yang harus Anda tanggapi dengan serius. Jangan ragu untuk mencari ilmu. Bertanya pada ahlinya dan berdiskusi dengan dokter Anda. Pengetahuan adalah kekuatan, terutama dalam menjaga kesehatan
di usia yang kian matang. Rayakanlah setiap pagi dengan senyum syukur, setiap pertemuan dengan orang terkasih sebagai anugerah, dan setiap hidangan sehat sebagai bahan bakar kehidupan. Fokuslah pada hal-hal positif, ciptakan lingkungan yang mendukung kebahagiaan, dan jangan biarkan pikiran negatif menguasai. Kebahagiaan sejati terpancar dari jiwa yang tenang dan raga yang terawat. Ini adalah waktu Anda untuk menikmati hidup sepenuhnya dengan vitalitas yang terjaga. Sobat Sehat, sudah jelas bukan bahwa meskipun kacang hijau kaya manfaat, konsumsi setiap hari, terutama bagi lansia, perlu dilakukan dengan bijak dan dalam porsi moderat. Memahami potensi antinutrisi, dampaknya pada pencernaan, dan interaksinya dengan kondisi kesehatan tertentu adalah kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal tanpa risiko. Jangan tergiur dengan klaim lebih banyak lebih baik tanpa memahami konteksnya. Ingat, pola makan seimbang dan variatif adalah kunci utama untuk kesehatan optimal di usia emas. Mari bersama-sama wujudkan masa tua yang sehat, aktif dan penuh kebahagiaan dengan langkah-langkah yang cerdas dan aman. Kami berharap informasi ini memberikan panduan yang jelas dan praktis bagi Anda. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut atau Anda ingin berbagi pengalaman tentang konsumsi kacang hijau atau tips kesehatan lainnya, jangan ragu untuk menyampaikannya di kolom komentar ya. Kami sangat antusias untuk terus memberikan informasi terbaik bagi sobat sehat semua. Ingat, menjaga kesehatan itu mudah kok. Asalkan kita tahu caranya dan konsisten melakukannya setiap hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir, Sobat Sehat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin terus mendapatkan informasi kesehatan terbaru dari kami, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di channel YouTube Sobat Sehat Penyakit Dalam, like video ini, dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan menyebarkan kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat.